Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih, masih semangat nggak? Hari ini sudah tanggal 10 Maret 2026, hari ke-20 ya kita berpuasa. Semoga tetap semangat walaupun sekarang belajarnya di rumah dan sambil berpuasa. Semoga kalian tetap semangat, insya Allah pembelajaran kita hari ini bernilai pahala. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ayat biologi dalam Al-Quran, yaitu menyelami keajaiban tubuh manusia. Jadi selain ada 7 keajaiban dunia, ada juga keajaiban-keajaiban di dalam tubuh kita sendiri ya. Nah, sekarang Ibu ingin kalian coba lakukan sesuatu yang sederhana, yaitu coba tarik nafas dalam-dalam dari hidung, tahan sampai buka puasa. Enggak ya, ulangi. Kita tarik nafas dari hidung pelan-pelan, kemudian hembuskan dari mulut perlahan. Sekali lagi ya, tarik nafas dan lepaskan. Oke, nah kita melakukannya ini tiap hari ya. Kalian bernafas tiap hari kan? Nah, bahkan setiap menit dan bahkan setiap detik sejak kalian lahir, sejak kita lahir sampai dengan detik ini. Coba kalian berarti sudah belasan tahun ya melakukan pernafasan ini. Oke, next. Nah, tapi pernah nggak kalian itu kepikiran gitu atau bertanya dalam hati, misalnya siapa ya yang mengatur semua ini? Siapa yang membuat paru-paru bisa mengembang? Siapa yang membuat jantung berdetak? Siapa yang membuat otak kita bisa berpikir? Bahkan ketika kita sedang tidur. Ketika sedang tidur kan apakah nafasnya berhenti? Enggak ya, kalian tetap terus bernafas, jantung terus berdetak bahkan ketika kalian tidur. Berarti bukan diatur oleh kalian ya bernafas itu. Nah, kita nggak pernah memberi perintah, oke sekarang kita nafas ya, misalnya baru tubuh itu nafas gitu. Atau harus pencet dulu tombol, misalnya ada tombol on untuk nafas. Enggak ya. Nah, semuanya berjalan secara otomatis dengan begitu sempurna. Jadi pertanyaannya, apakah semuanya terjadi secara kebetulan? Atau ada Sang Maha Pencipta nih di balik semua sistem yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, kita bahas hari ini ya. Kita bahas satu persatu. Next. Nah, Allah sudah mengingatkan kita dalam Al-Quran yang sudah turun sejak 1400 tahun yang lalu di surat Az-Zariyat ayat 21 yang artinya, dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi ayat ini sangat sederhana ya, tapi maknanya dalam sekali. Pada potongan ayat ini, Allah nggak langsung bilang gini, misalnya lihat tuh gunung, lihat langit, atau lihat lautan yang sangat luas. Tidak, tapi Allah mengingatkan untuk lihat pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, ya Allah justru berkata, lihat dirimu sendiri. Kenapa? Sesuai dengan tema kita hari ini. Karena ternyata tubuh manusia itu, tubuh kalian, di dalam tubuh kalian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah yang paling dekat dengan kita sendiri, yaitu tubuh kita sendiri yang kemana-mana dibawa ya. Oke, kita lihat ya keajaiban apa yang ada di dalam tubuh kita. Next. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan perjalanan yang menakjubkan, tapi bukan keluar angkasa, yaitu ke dalam tubuh manusia. Kita akan mempelajari tentang tubuh kita sendiri. Kita akan melihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang biologi dan khususnya tentang tubuh manusia. Nah, harapan Ibu setelah perjalanan menyelami tubuh manusia ini, cara kita memandang diri kita sendiri akan berubah. Ya, Ibu juga sudah mempelajari biologi dari SMA sampai hari ini. Ternyata semakin kita mempelajari tubuh manusia,
semakin kita sadar bahwa tubuh kita ini sangat luar biasa, kompleks ya, ribet gitu, tapi sangat sempurna diciptakannya. Dan yang menariknya lagi, ternyata banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran yang sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu sudah mengisyaratkan tentang keajaiban-keajaiban tersebut ya, gitu. Next. Jadi manusia itu diciptakan dengan kesempurnaan. Ada firman Allah lagi nih dalam surat At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, ayat ini singkat, tapi kalau kita membaca sepintas, ini cuma ngomongin tentang bentuk manusia, ya udah bentuk manusia seperti ini gitu. Tapi kalau kita melihatnya dari sudut pandang biologi, maknanya itu jauh lebih dalam. Allah juga mengingatkan dalam surah Al-Infitor ayat 7-8 yang artinya, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Nah, kita lihat ya, emang bagaimana sih susunan tubuh kita itu? Next. Nah, tubuh manusia ini ya, tubuh kita sendiri itu terdiri dari 37 triliun sel. Jadi yang menyusun tubuh kita itu adalah sel yang ukurannya sangat kecil ya, hanya bisa dilihat oleh mikroskop, itu juga dengan perbesaran sampai 1000 kali ya untuk lihat satu selnya itu. Kebayangkan sangat kecil, kayak 1 meter itu dibagi sejuta kali, dibagi sejuta titik tuh, dari 1 meter dibagi sejuta titik, itu sekecil itu sel. Tapi di triliunan sel yang sangat kecil yang menyusun tubuh kita itu, setiap selnya memiliki struktur yang kompleks. Jadi dalam satu selnya itu ada detailnya lagi yang lebih kompleks gitu ya. Ada inti selnya, mitokondria, membran, ribosom, dan DNA. Dan masih banyak lagi komponen lainnya. Itu dari dalam satu selnya. Sekarang dari DNA-nya sendiri, ini di dalam setiap sel itu ada DNA-nya ya. Nah, DNA itu seperti buku panduan kehidupan, ya, kayak codingnya dari tubuh kita. Jadi di dalam DNA manusia itu ada 3 miliar informasi genetik yang memberikan gambaran tentang tubuh kita. Nanti dari DNA itu akan menentukan warna mata kita apa, warna kulit, atau tipe rambutnya lurus atau keriting. Nanti ini warna kulitnya misalnya ya, dari struktur tubuh, tinggi badan, bahkan kecenderungan penyakit, itu semuanya ada di dalam DNA ya, di dalam DNA kita. Di setiap sel itu yang sangat kecil tadi, ternyata di dalamnya ada 3 miliar informasi tentang tubuh kita. Bagaimana ya? Coba kita lihat selanjutnya. Nah, ini lihat tuh, dari satu sel yang kecil itu, yang warna kuning itu sel sebenarnya ukurannya sangat kecil tadi ya. Titiknya itu 1 meter dibagi sejuta titik. Nah itu. Kemudian di dalamnya lagi ternyata ada kromosom. Kromosom itu kalau diurai lagi jadi penyusunnya yang lebih kecil lagi, itu ternyata terdiri dari DNA, pita-pita DNA. Nah, di DNA itu yang ada warna ungu, biru, kuning, dan merah, itu ada informasi tentang tubuh kita. Next. Nah, fakta menariknya, DNA manusia itu kalau direntangkan semuanya itu di dalam satu sel bisa sepanjang 2 meter. Bayangkan ada triliunan sel, dalam satu selnya DNA-nya panjangnya 2 meter ini kalau dipanjangin gitu ya. Padahal sel kan sangat kecil, cuman bisa dilihatnya pakai mikroskop dengan perbesaran 1000 kali. Nah, bayangkan coba sama kalian, dalam tubuh kita ada 37 triliun sel. Setiap selnya punya DNA sepanjang 2 meter. Jadi itu menunjukkan hal yang sangat detail yang sudah diatur dan diciptakan oleh Allah. Jadi tubuh manusia itu bukan suatu yang terjadi secara kebetulan, tapi adalah desain yang sangat presisi ya. Jadi dalam 2 meter bisa dikemas dalam
satu bentuk yang sangat kecil. Bagaimana ya Allah mengemasnya? Nah, itu luar biasa dari keajaiban Allah. Setiap manusia itu unik. Coba kalian, adik kakak, bahkan saudara yang kembar sekalipun, ada nggak yang benar-benar sama banget gitu? Tidak ya, pasti ada perbedaannya. Dan bisa dilihat dari sidik jari. Jadi sidik jari ini, guratan-guratan di jari kalian, di telapak tangan ini, tidak ada satu orang pun yang sama. Jadi setiap orang punya sidik jari yang berbeda. Coba di dunia ini kan ada miliaran manusia ya yang Allah ciptakan. Jadi Allah menciptakan miliaran manusia di bumi ini tanpa pernah mengulang desain yang sama. Coba, keren ya Allah ya. Jadi ada miliaran manusia, desainnya nggak sama semuanya, beda-beda. Karena setiap manusia itu unik. Allah ciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya tadi. Kita lihat keajaiban selanjutnya ya. Nah, kalian sebagai pelajar, kita mempelajari mekanismenya. Tapi sebagai orang yang beriman, jangan lupa bahwa desain yang keren tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Jadi semua sistem ini bekerja secara otomatis. Tadi DNA-nya otomatis sudah dikemas dalam satu sel itu ya, tidak berantakan gitu, tidak acak-acakan di desainnya, sehingga 2 meter bisa masuk ke sel yang sangat kecil. Nah, tanpa kita sadari, tanpa kita atur secara manual ya, jadi kita nggak ngatur kan, misalnya sekarang DNA dikemas ya, sekarang keluarkan enzim untuk mencerna ini, enggak ya. Kita itu semuanya Allah yang memberikan perintahnya, yang sudah mengatur semua. Jadi biologi bukan hanya tentang sel dan organ, tapi juga dengan mempelajari biologi kita bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, salah satunya dalam tubuh manusia. Next. Nah, selanjutnya ada keajaiban proses penciptaan manusia di dalam rahim. Coba kita flashback dulu ya ke masa-masa sebelum kalian lahir, masa-masa awal kalian diciptakan. Ini proses penciptaan manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Ayat ini menjelaskan tentang tahapan perkembangan embrio manusia. Embrio teh janin ya, yang ada di dalam kandungan. Ayat 12-13-nya berbunyi gini. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian kami menjadikannya setetes air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Juga ada dalam surah Al-Insan ayat 2. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Nah, jadi hanya dari setetes ya. Hanya setetes, itulah awal dari kehidupan manusia. Dari setetes itu, setetes air mani, isinya ada jutaan sel sperma. Dari jutaan sel sperma, itu hanya satu yang bisa berhasil mencapai ke sel telur, bisa menembus ke sel telur, akhirnya membuahi sel telur gitu ya, dan melebur bercampur menjadi satu sel, yaitu namanya zigot ya. Jadi sel sperma dan sel ovum itu sel telur bercampur menjadi zigot, jadi satu sel yang bercampur. Jadi ayat ini sudah menjelaskan tentang campuran 2 unsur, yaitu sel sperma dari ayah dan sel telur dari ibu. Lalu satu sel tadi yang sudah bercampur senantiasa membelah. Satu sel kan asalnya membelah jadi 2, nanti 2 membelah jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16 dan seterusnya sampai membentuk suatu massa. Kemudian selanjutnya ada di ayat 14 dijelaskan lagi sama Allah. Next. Nah, dilanjutkan di ayat 14. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat atau segumpal darah, disebutnya alaqoh di dalam Al-Quran. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, mudgoh. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang
bentuknya lain ya, yang asalnya tadi dari 2 sel, bisa tercipta manusia seperti bayi yang baru lahir itu. Nah, Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Jadi proses perkembangan janin atau embrio manusia ini telah dituliskan, prosesnya bagaimana telah dituliskan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu, sebelum para ilmuwan meneliti dengan alat-alat mikroskop dan lain-lain. Itu sudah tertulis sama Allah, dituliskan dalam Al-Quran ayat-ayat ininya ya. Jadi tadi pertama tahapannya itu setelah selnya melebur, kemudian membelah, setelah itu alaqah itu sering diterjemahkan sebagai sesuatu yang menggantung seperti lintah. Jadi nanti ketika selnya tadi yang udah membelah jadi 16, jadi masa sel, dia menempel di dinding rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, seperti segumpal darah yang melekat. Jadi alaqah itu sesuatu yang menggantung seperti lintah. Bentuknya juga secara visual mirip dengan lintah kecil yang lagi nyedot gitu, yang lagi nempel di kulit. Itu seperti itu awal mula kita menempel di rahim ibu. Dalam embriologi modern nih, di ilmu biologinya, pada tahap ini embrio itu memang menempel pada dinding rahim, dan di sanalah dia mengambil nutrisi dari ibu. Jadi seperti lintah yang menempel tadi ya. Kemudian Allah menyebut tahap berikutnya, yaitu dari tadi udah menempel, jadi selanjutnya dijadikan segumpal daging atau mudghah. Mudghah itu berarti sesuatu yang seperti segumpal daging yang dikunyah. Jadi kayak gumpalan daging ada lekukan-lekukan seperti bekas gigitan gitu ya, seperti bekas kunyah. Nah, ternyata setelah diteliti ilmuwan baru-baru ini ya, ilmuwan mah paling baru beberapa ratus tahun yang lalu, sementara Al-Quran sudah menuliskan ini 1400 tahun yang lalu. Jadi kalau kita lihat gambar embrio pada minggu ke-4 sampai ke-5, bentuknya memang seperti itu tadi, lintah, seperti lintah yang menggantung dan seperti gumpalan daging yang dikunyah. Nah, kita lihat gambarnya coba, next. Nah, ini ya tadi ada pertemuan antara sel sperma dengan sel telur menjadi satu sel. Setelah bercampur, nanti selnya membelah 2 jadi 4, jadi 8, jadi 16, dan jadi blastosit. Nanti akan menempel di dinding rahim itu yang 5 minggu, menempel hingga akhirnya terbentuk. Setelah tadi mudghah seperti daging yang dikunyah, ada tulang belulang, hingga akhirnya menjadi bentuk yang lain, yaitu bentuk yang seperti manusia, seperti bayi yang baru lahir. Next. Nah, kemudian di gambar tadi kan ada struktur yang menyerupai bekas gigitan ya. Kan tadi seperti daging yang dikunyah. Jadi kayak ada bekas gigitannya, ada gurat-guratnya gitu. Itu adalah tahap pembentukan somites, yaitu bakal tulang belakang dan otot. Sesuai ayat yang tadi. Ya, jadi lalu kami jadikan tulang, kemudian kami bungkus tulang itu dengan daging. Nah, jadi ayat Al-Quran yang turun sejak 1400 tahun yang lalu ini sesuai dengan hasil penelitian manusia baru-baru ini. Bahwa rangka awal manusia itu terbentuk terlebih dahulu, baru nanti otot atau daging menyelubungi si rangka atau tulangnya. Masya Allah ya, jadi semua yang terjadi ini sudah dituliskan Allah 1400 tahun yang lalu di Al-Quran. Next. Nah, jadi tahapan ini sangat mirip dengan ayat-ayat Al-Quran yang sudah ditulis 1400 tahun yang lalu. Ya, zaman ketika manusia bahkan belum ada mikroskop, bahkan belum bisa membaca ya saat itu. Jadi ketika kita membaca ayat ini, seharusnya bukan hanya berkata, oh keren, bukan hanya itu, tapi harus berkata Masya Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah, maka itulah yang terjadi. Ya, bagaimana mungkin coba informasi seperti itu ada dalam kitab yang sudah turun 1400 tahun yang lalu. Jadi semuanya ini menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang dituliskan dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam. Next. Nah, lanjut, kita sekarang tadi sudah ke proses penciptaan manusia, sekarang kita ke bagian otak ya. Otak dan kesadaran manusia.
Jadi di dalam otak manusia ini punya 86 miliar neuron. Neuron itu sel otak ya, satu selnya disebut neuron. Neuron itu sel saraf yang mengirimkan sinyal listrik. Di setiap neuron itu terhubung dengan neuron lainnya. Tadi kan ada 86 miliar sel saraf itu, neuron yang ada di tubuh kita teh. Untuk apa sih ada neuron sampai 86 miliar? Jadi dari neuron ini nanti dia kayak estafet informasi gitu. Ini sel satu dengan yang lain kan terhubung. Jadi kalau ada informasi diestafetin sampai ke otak. Nanti di otak diproses. Nantinya itu kita bisa keseharian kita itu melalui neuron kita bisa berpikir, mengingat, merasakan emosi dan mengambil keputusan dan banyak hal lainnya. Ya. Next. Jadi di dalam kepala kita ini ada jaringan komunikasi biologis yang paling kompleks di alam semesta. Mengalahkan kabel-kabel internet yang tertanam di bawah tanah. Itu ternyata di dalam tubuh kita ada 86 miliar sel saraf yang kerjanya seperti kabel listrik gitu ya di dalam tubuh kita. Dan ada firman Allah tentang otak ini yaitu dalam surah Al-Alaq ayat 15-16. Ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti mendustakan atau dia tetap berpaling dari Allah, pasti kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Jadi kalau kita tidak berhenti mendustakan Allah atau mendustakan agama Islam atau berpaling dari Allah, dalam ayatnya katanya pasti kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Kenapa disebut ubun-ubun? Jadi dalam ilmu saraf modern, bagian depan otak itu nih, tempat ubun-ubun ini disebutnya prefrontal cortex. Jadi bagian ini mengontrol pengambilan keputusan, kontrol perilaku moral ya, sikap kita, sifat, dan perencanaan masa depan. Jadi dengan kata lain, bagian depan otak ini adalah pusat kendali dari perilaku manusia. Bagian inilah yang membuat manusia itu bisa memilih antara benar dan salah. Jadi kalau kita sudah ada di jalan yang salah ini, kan kalian dikasih akal ya di otak untuk berpikir ini salah nggak sih? Segera kembali ke jalan yang benar, yang sesuai tuntunan dari Al-Quran gitu. Karena ada dalam ayatnya, jika tidak berhenti mendustakan atau berpaling dari Allah, pasti kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka gitu. Nauzubillah min zalik ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mendustakan atau berpaling dari Allah. Oke, next. Nah, selanjutnya ada keajaiban lagi, yaitu di jantung dan di pembuluh darah, yaitu jantung yang tidak pernah berhenti. Jadi coba kalian dengarkan tubuh kalian sendiri atau pegang deh tangan kalian di dada sebelah kiri. Ada detak jantung ya, kalian merasakan detak jantung. Nah, jantung itu adalah pompa biologi ya, jadi pompa alami di makhluk hidup yang bekerja tanpa henti. Pernah nggak jantung kalian berhenti sedetik aja misalnya? Bahaya ya, jadi jantung ini bekerja tanpa henti sejak kalian masih dalam kandungan, hingga hari ini. Coba sudah berapa belas tahun ya, sudah belasan tahun jantung kalian tidak pernah berhenti satu detik pun. Jadi setiap hari jantung itu berdetak sekitar 100.000 kali. Setiap menitnya jantung memompa 5 liter darah dalam 1 menit, memompa terus 5 liter darah. Jadi dalam satu hari jantung itu memompa sekitar 7.000 liter darah. Coba. Jadi kalau kalian males-malesan, itu jantung kalian mah tetap kerja keras ya. Tanpa istirahat dan tanpa libur. Oke, next. Kita lihat lagi yang selanjutnya. Nah, jantung tadi kan memompa darah. Jadi darah yang dipompa oleh jantung itu mengalir melalui pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu jadi kayak selang di dalam tubuh kita, paralonnya gitu ya. Selangnya itu. Darah mengalir melalui pembuluh darah sepanjang sekitar 100.000 km. Jadi kalau pembuluh darah kita semuanya dipanjangkan, direntangkan itu kalau diukur sekitar 100.000 km. Itu lebih dari 2 kali keliling bumi. Boleh dicek ya. Bumi itu kelilingnya sekitar 40.000 sekian kilometer.
Dan pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita yang segede gini, kalau dipanjangkan itu panjangnya bisa 100.000 kilometer, lebih dari 2 kali keliling bumi. Nah, luar biasa ya, bagaimana coba Allah bisa menciptakan kita pembuluh darahnya 100.000 kilometer tapi dalam tubuh yang sebesar ini. Nah, melalui darah yang mengalir sejauh 100.000 kilometer ini di dalam tubuh kita, oksigen dikirim ke setiap sel, nutrisi disalurkan, hormon diedarkan, dan sel imun juga bergerak melindungi tubuh. Kalau nih tadi jantung ya, misalnya jantung atau sistem ini berhenti beberapa menit saja atau bahkan beberapa detik, otak itu bisa mengalami kerusakan. Ya, sesuai firman Allah dalam surah Qaf ayat 16. Ayat ini, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi dalam Quran surah Qaf ayat 16 artinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi Allah itu lebih dekat dengan kita, sangat dekat, lebih dekat dari urat leher yang ada di sini. Nah, jadi urat leher itu, atau dalam biologinya pembuluh darah vena jugularis di sini, itu salah satu pembuluh darah penting yang membawa darah dari otak kembali ke jantung. Dan sebenarnya Allah itu lebih dekat daripada pembuluh darah di sini. Coba bayangkan betapa sangat dekatnya Allah dengan kita, ya. Next. Jadi semua sistem ini bekerja secara otomatis tanpa kita sadari. Tanpa pernah kita kontrol atau kita perintah. Pernah nggak kalian jantung berdetak ya sekarang? Misalnya, oke, darah sekarang mengalir dulu ke paru-paru, terus sekarang darah sekarang ke ginjal ya. Nggak pernah ya, kita nggak pernah mengontrol atau memberi perintah apapun. Darah, jantung, paru-paru semuanya bisa bekerja, itu perintah langsung dari Allah ya. Semuanya bergerak tanpa henti atas perintah Allah Sang Maha Pencipta. Next. Nah, jadi tadi banyak sekali keajaiban di dalam tubuh kita ya. Semoga dengan kalian sekarang mudah-mudahan bisa tahu sedikit tentang keajaiban dalam tubuh kalian. Mudah-mudahan kalian bisa menjaga tubuh kalian ya. Pertama, bersyukur sudah diberi tubuh yang luar biasa diciptakan oleh Allah. Kalian harus mensyukurinya dengan menjaga tubuh kalian. Nah, karena sekarang kita lagi berpuasa nih, ternyata berpuasa juga ada hikmah biologinya. Jadi Allah berfirman kan dalam surat Al-Baqarah tentang puasa itu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kenapa puasa itu wajib? Padahal kita nggak makan, nggak minum belasan jam ya. Ternyata puasa itu punya hikmah spiritual. Jadi puasa itu punya manfaat biologisnya juga selain perintah dari Allah. Juga kenapa Allah memerintahkan seperti itu? Pasti ada manfaatnya. Jadi tubuh kita itu kalau berpuasa akan melakukan proses yang namanya autofagi. Jadi proses di mana sel-sel tubuh itu akan memakan komponen tubuh yang rusak atau yang sudah tidak digunakan lagi, sehingga dapat membersihkan tubuh kita. Jadi kalau di dalam tubuh kita banyak sel-sel yang rusak, ada bagian-bagian yang rusak, itu sel-selnya kalau kita berpuasa akan fokus untuk memakan sel-sel yang rusak, bagian-bagian yang rusak itu menjadi sumber makanan bagi sel-sel di dalam tubuh kita. Karena nggak ada makanan yang masuk, jadi dia memakan sel-sel yang rusak. Nantinya efeknya ke tubuh ini akan menjadi regenerasi sel, akan tumbuh sel-sel baru yang lebih sehat. Jadi sel yang rusaknya dimakan atau dibuang, jadi sel-sel yang barunya tumbuh. Kemudian bisa menjaga kesehatan metabolisme, mencegah penyakit ya. Jadi selama puasa ini bisa menjadi proses pembersihan tubuh kita. Jadi kayak di reset ulang ya. Nah, puasa jadi bukan hanya ibadah spiritual aja, tapi juga memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memperbaiki dirinya sendiri. Next. Oke, jadi tadi ya luar biasa, semakin kita mempelajari biologi, semakin juga kita menyadari satu hal, bahwa
dari tubuh manusia aja ini bukan hanya sekedar kumpulan organ yang terdiri dari jantung, otak, dan lain-lain, tapi merupakan mahakarya Allah yang luar biasa, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang terjadi secara kebetulan ya. Kan daun yang jatuh pun sudah diatur, apalagi tubuh kita ini ya, ciptaan Allah yang luar biasa. Next. Jadi harus kita syukuri. Selanjutnya nih, dalam bagaimana cara kita mensyukuri mahakarya Allah yang telah diberikan kepada kita ya, kita telah diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Ini Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 191. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Jadi Allah itu tidak menciptakan semua ini sia-sia. Tadi otak kita, bagaimana jantung kita bekerja, darah, dan lain-lain. Ada manfaatnya, ada tujuannya. Sama Allah diciptakan sedemikian rupa itu. Jadi sebagai pelajar, ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, belajar ilmu pengetahuan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalian sekolah itu belajar dengan sungguh-sungguh ya. Ilmu biologi, ilmu fisika, sosiologi, ekonomi, semuanya. Ketika kalian sekolah itu belajarlah dengan sungguh-sungguh. Di lingkungan rumah juga dengan teman, belajar yang sungguh-sungguh. Tadi kan sudah diberi otak ya, akal sehat, bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Kemudian yang kedua, kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Karena semakin kita memahami tubuh manusia, semakin kita sadar betapa kecilnya kita di hadapan Sang Pencipta. Jadi kita bukan apa-apa banget ya. Jantung kita aja berdetak karena Allah yang menyuruhnya, bukan karena kita. Ya, jadi kita itu bukan apa-apa di dunia ini ya. Jadi kalian harus bersyukur, tidak sombong, dan semakin belajar dengan sungguh-sungguh ya. Jadi ketika ilmu dan iman berjalan bersama itu, kita tidak hanya menjadi orang yang pintar, tetapi juga menjadi manusia yang bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukurnya yang tadi ya, pertama belajar ilmu pengetahuan dengan sungguh-sungguh, meningkatkan keimanan kepada Allah, dan juga menjaga kesehatan tubuh kalian yang sudah diciptakan dengan sempurna. Tolong dijaga kesehatannya ya, makan makanan yang bergizi, olahraga, tidak begadang ya, istirahat yang cukup, tidak membuang waktu yang sia-sia. Oke, cukup sekian penyampaian dari Ibu. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini kalian bisa menjadi termotivasi. Ini dari Ibu hanya sedikit saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan atau ada kesalahan. Semoga kalian bisa mencari tahu lebih lagi nih tentang keajaiban tubuh atau keajaiban yang terjadi di makhluk hidup yang lain. Itu semuanya atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oke, tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.